Heyo, balik lagi sama Niko. Lanjut kita bahas soal OSNK Astronomi tahun 2025. Kita lanjut ke nomor 11 tentang bayangan objek. Suatu sistem optik terdiri dari dua lensa dan sebuah cermin datar yang diletakkan dalam konfigurasi seperti pada gambar di bawah ini. Objek AB yang ini ya, panah yang ke atas ini diletakkan di titik api lensa pertama. Bagaimanakah posisi dan orientasi citranya? Oke, tentang ini ya, objek terus diletakin di depan lensa dan cermin, lalu bayangannya gimana gitu ya. Ini semua terkait dengan optika, lebih spesifiknya optika geometri. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Daniko, bisa join membership-nya ya. Kita bahas tentang optika. Optika itu adalah ilmu yang membahas tentang cahaya. Dia kebagi dua, ada optika geometri dan optika fisis. Optika geometri itu yang menganggap cahaya dengan memodelkannya sebagai garis lurus di sinarnya ya. Nah, biasanya ini membahas tentang refleksi dan refraksi, pemantulan dan pembiasan. Lalu ada optika fisis yang menganalisis cahaya itu dari sudut pandang gelombang elektromagnetik. Ini biasanya peristiwa-peristiwa yang lebih delicate ya. Ada difraksi, interferensi, polarisasi, sama dispersi. Nah, karena soal ini itu tentang lensa dan cermin ya, berarti ini lebih spesifiknya tentang optika geometri. Kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang refleksi alias pemantulan. Kita bahas dulu yang pakai ini ya, mirror alias cermin yang pemantulan. Ini bisa macam-macam sih sebetulnya kita simulasinya, bisa cermin cekung kayak gini, cembung juga datar. Saya lebih spesifik ke cermin datar aja ya. Modelnya seperti ini. Kalau cermin datar itu berarti pemantulannya nanti teratur. Jadi kalau dari sini cahayanya ke sini sudutnya itu teratur. Gitu ya. So, misalnya kayak gini ya. Ting gitu. Mantulnya teratur. Bayangannya terbentuk di belakang model seperti ini. Nah, lebih detailnya hukum pemantulan cahaya itu bilang kayak gini ya. Bahwa kalau ada berkas datang yang masuk ke cermin, yang datang menuju ke cermin, sudut datangnya itu nanti akan sama dengan sudut pantulnya. Nah, sekarang kita bahas tentang lensa. Lensa ada dua jenis, ada lensa cekung segini. Lensa cekung itu akan nanti menyebarkan cahaya. Wah, gitu. Kalau yang lewat dari ini ya. Nah, menyebarkan cahaya alias divergen. Terus kalau lensa cembung, ini akan mengumpulkan cahaya. Oke. Nah, bagaimana pengaruhnya letak dari objek ini ya? Nah, kita bisa simulasikan kayak gini ya. Set, gini, 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 gini. Misalnya terletak di fokus. Nah, kayak gini. Kalau objeknya terletak di fokus, maka dia akan dibiaskan seperti ini. Bayangan yang dihasilkan itu adalah sinar yang sejajar. Kayak gini. Jadi set, set, sejajar. Kalau dia tidak difokus, maka akan kayak gini. Ini sinar utamanya ya. Jadi kalau dari ini melewati fokus akan dibiaskan sejajar. Kalau lewat tengah-tengah lensa dia akan diteruskan. Kalau yang sejajar dulu dia akan dibelokkan menuju fokus. Ini sinar utama dari di lensa maupun di cermin ya. Prinsip dasarnya sama. Jadi kalau dia tepat di fokus, maka sinar pembiasannya itu akan membentuk sejajar. Nah, ini yang perlu diketahui dari sifat yang di lensa. Nah, kalau kita gambarkan skemanya, ini ada istilahnya panjang fokus di sini, jarak dari lensa ke di mana titik kumpulnya tadi, dan titik ini adalah titik fokus. Oke. Terus kita kembali lagi aja ke soal. Nah, Niko udah buatin simulasinya sih biar lebih gampang aja melihat ininya ya, pergerakan sinarnya dan lain-lain. So, di sebelah sini ada objeknya seperti di gambar, lensa 1 dan lensa 2. Oh iya, ini kita mengasumsikan bahwa ukuran fokus lensa 1 itu sama dengan lensa 2 ya. Karena dari gambar sih kelihatannya sama, walaupun tidak tertera secara tekstual, tapi cukup aman kita anggap bahwa mereka identical, tapi arahnya aja yang berbeda gitu ya. So, pertama, misalnya cahaya dari objek ini
akan menuju ke lensa yang pertama, yang di sini. Oke, sekali lagi karena dia objeknya berada di titik fokus, maka cahaya yang dibiaskan dari lensa satu itu adalah cahaya sejajar. Dalam kasus ini gambarnya kayak gini ya. Lalu dari cermin, seperti yang udah aku tunjukin tadi, di cermin akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Artinya, dia persis akan menuju ke bawah. Oke. Nah, dari sini lensa kedua akan memfokuskan lagi cahaya yang tadi sampai di sini, di layar ini. Nah, terlihat dari tracing cahayanya ini ya. Kalau yang B ini yang hijau, ke bawah sini, maka pangkal panahnya berada di sebelah kiri dan A ini yang ujung ada di sebelah kanan. Jadi arahnya sekarang ke kanan. Oke, panahnya sekarang mendatar dengan arah panah ke arah kanan dengan ukuran yang sama. Sekali lagi kita mengasumsikan bahwa ukurannya sama lensa ini. Nah, modelnya seperti itu. So, dari yang udah Niko tunjukin tadi, maka the answer is I, sama ukurannya dan mendatar ke arah kanan. Nah, di soal ini perlu kemampuan kita untuk mengetahui dasar-dasar optika ya, terutama tentang lensa dan cermin sih. Dan ini sering kepake di teleskop-teleskop gitu sih. Maka soal-soal yang sejenis ini bisa kalian cek di playlist observasi benda langit. Biasanya kaitannya sama teleskop lebih banyak sih. Terus challenge, udah Niko siapin satu soal challenge menggunakan gambar yang mirip. Tapi, udah Niko keterangan sekarang bahwa lensa yang pertama itu jarak fokusnya 10 dan lensa yang kedua itu jarak fokusnya 30. Terus AB-nya nih tingginya 2 cm. Pertanyaannya berapa tinggi bayangan akhirnya? Nah, kalau tadi ukuran lensanya sama, sekarang udah Niko bedain. Terus dampaknya apa ya gitu? Boleh deh kalian coba kerjain dulu ya. Terus kalau masih ada yang bingung boleh langsung tanya aja. Itu aja dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.